Hai guys, sekarang kami berada di salah satu tempat yang bersejarah, yaitu situs pemakaman kuburan Belanda yang ada di Kelurahan Nunggila, Kecamatan Alak, Kota Kupang. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Prima Lewar. Saya Jani Hala, saya Yeni Hane, saya Udis Pria. Untuk lebih lanjutnya, ayo ikuti keseruan kami. Di Indonesia, khususnya di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, terdapat banyak situs peninggalan bersejarah yang tidak semua masyarakat mengetahui sejarah ataupun keberadaan dari situs tersebut. Salah satunya, keberadaan situs pemakaman Belanda di Nunggila. Letak situs ini berada di Jalan Pahlawan, Kelurahan Nunggila, Kecamatan Alak, Kota Kupang. Pemakaman yang tidak jauh dari Kompleks Fort Concordia yang saat ini menjadi asrama Batalion TNI Angkatan Darat 743 Kupang. Para penjajah Belanda mulai menguburkan para tentara yang gugur dalam pertempuran melawan masyarakat pribumi sejak abad ke-17. Di kompleks ini juga akan dijumpai makam yang dipenuhi nisan bernama dan berbahasa Belanda. Makam tentara Belanda yang dikebumikan rata-rata ditandai dengan pembangunan tugu. Di setiap tugu atau monumen dapat disaksikan nama, tahun kelahiran, dan tahun kematian tentara yang dimakamkan. Dampak kedatangan bangsa Barat di Indonesia sangatlah besar. Salah satunya kedatangan bangsa Belanda di Pulau Timor. Perebutan bandar dan wilayah penghasil rempah-rempah antara kekuatan kolonial Barat berujung perang yang melibatkan Spanyol, Portugis, Inggris, dan Belanda. Di sekitar Nusantara, perang paling sengit terjadi antara Portugis melawan Belanda setelah Spanyol menyerah kepada Portugis pada tahun 1545. Di Timor sendiri telah rutin disinggahi pedagang Portugis sejak tahun 1515. Pada tahun 1613, setelah pengepungan yang cukup lama, antara tentara VOC berhasil merebut San Henricus. Setelah bangsa Belanda berhasil mengusir bangsa Portugis di Kota Kupang, pada tahun 1653, VOC merebut benteng Portugis di Kupang dan kemudian menamainya Benteng Concordia. Namun, mereka hanya bisa eksis di sekitar Kota Kupang sembari coba membangun aliansi dengan beberapa kerajaan kecil di sekitarnya. Karena adanya perlawanan dari penduduk lokal, sehingga Belanda meminta bantuan dari beberapa daerah yang sudah ditaklukkan seperti Solor, Sabu, Rote untuk membantu Belanda dalam melawan para penduduk lokal, di mana yang paling terkenal ialah penempatan para orang Solor di sebelah barat. Hal ini tampak nyata dengan masih betahnya tempat itu yang sekarang kita kenal dengan nama Kampung Solor. Oleh karena itu, pastinya akan ada korban dari pertempuran dengan penduduk lokal, baik dari pihak penduduk lokal ataupun dari pihak Belanda itu sendiri. Sehingga pastinya akan ada tempat untuk menguburkan para korban, terkhususnya dari pihak Belanda, yang dikuburkan tidak jauh dari Benteng Concordia itu sendiri, yang sekarang kita kenal dengan nama Situs Pemakaman Belanda di daerah Nunggila. Seiring berjalannya waktu, tempat ini menjadi salah satu peninggalan bersejarah bagaimana pada waktu itu bangsa Barat pernah menjajah daerah tersebut ataupun menjadi bukti bahwa dahulu pernah terjadi penjajah di daerah yang sekarang kita kenal Kota Kupang dan sekitarnya. Namun, situs pemakaman Belanda ini tampaknya tidak terlalu diperhatikan atau dirawat baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat itu sendiri, sehingga ditekankan agar kedepannya situs ini yang merupakan bukti nyata dari adanya penjajahan pada masa lalu harus dirawat dan dijaga agar kedepannya anak cucu kita pun dapat mengetahui mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada masa lalu yang berkaitan dengan penjajahan yang terjadi di daerah tersebut.
Hubungan pemakaman Belanda dengan Benteng Concordia. Benteng Concordia dibangun oleh VOC pada tahun 1630 untuk mengawasi gerakan perdagangan pada penduduk Wire dengan pedagang luar. Yang berikutnya, peninggalan Belanda. Yang pertama, Gua Pertahanan Belanda, dan yang kedua adalah Sumur Tua. Yang berikut, bentuk dan arti makam-makam Belanda yang ada di situs pekuburan Belanda di Nununila. Yang pertama, bentuk. Secara umum dapat dikatakan bahwa makam-makam Belanda mempunyai dua bentuk, yaitu yang pertama, rebah atau horizontal dan berdiri atau vertikal. Bentuk rebah sendiri atau horizontal merupakan bentuk dari lempeng batu besar yang direbahkan yang hampir rata dengan permukaan tanah. Dalam perkembangannya, bentuk ini kemudian ditinggikan beberapa puluh sentimeter di atas permukaan tanah. Yang kedua, bentuk berdiri atau vertikal merupakan bentuk dari lempeng batu yang ditempelkan pada struktur lain dan dibuat dari bata pekat serta makam yang diletakkan di bawah mausoleum, dalam artian dengan adanya bangunan tambahan. Dampak dari keberadaan situs pemakaman Belanda. Yang pertama, sebagai tempat bersejarah. Yang kedua, bisa berpotensi menjadi tempat pariwisata menarik jika dikelola dan dirawat secara baik dan benar. Dan yang terakhir, menjadi lahan pemakaman umum bagi masyarakat Nunila walaupun mengganggu eksistensi keberadaan dari peninggalan sejarah berupa kuburan itu sendiri. Nilai-nilai yang bisa diwariskan dari makam kuno Belanda. Yang pertama, nilai sejarah, yakni masyarakat akan mengetahui sepak terjang bangsa Belanda saat menjajah Indonesia, khususnya di Kelurahan Nunhila. Dengan begitu, diharapkan mampu menumbuhkan rasa nasionalisme pada masyarakat dan generasi muda. Yang kedua, nilai arsitektur bangunan, yakni kita bisa melihat bahwa bangunan makam tersebut sama persis dengan bangunan-bangunan yang ada di Eropa. Yang ketiga, nilai pendidikan, yakni kita harus selalu semangat, pantang menyerah, seperti yang dilakukan para pejuang kita melawan penjajah Belanda. Tetapi pada zaman sekarang, tidak untuk melawan penjajah, melainkan semangat belajar demi meraih masa depan. Dan yang terakhir, nilai budaya, yakni makam tersebut masih ada hubungannya dengan Benteng Concordia yang menjadi salah satu ikon penting bagi Kelurahan Nunila, Kecamatan Alak yang akan menambah pendapatan daerah serta menunjang ekonomi masyarakat sekitar benteng. Kelebihan dan kelemahan situs pemakaman Belanda. Yang pertama, kelebihan. Jika diurus dengan baik, dapat menjadi objek wisata untuk meningkatkan perekonomian baik masyarakat setempat maupun daerah tempat situs itu berada. Yang kedua, bisa menjadi salah satu tujuan referensi media pembelajaran menyangkut sejarah masa kolonial. Yang kedua, kekurangan. Yang pertama, situs pemakaman Belanda sekarang sudah menjadi kuburan umum. Yang kedua, tidak dirawat dengan baik oleh pemerintah. Yang ketiga, perlu memiliki surat izin resmi. Yang keempat, banyak kuburan baru yang menutupi kuburan lama. Yang kelima, banyak kuburan Belanda yang telah rusak akibat pencurian marmer yang dihargai cukup mahal, atau tidak diketahui siapa yang mencuri. Respon pemerintahan dan masyarakat mengenai situs pemakaman Belanda. Yang pertama, pemerintah berespon baik mengenai keberadaan situs pemakaman Belanda yang ada di Nunhila dengan cara yang pertama, pemerintah merealisasikan adanya pembuatan pagar yang mengelilingi situs tersebut. Yang kedua, pemerintah belum mendapatkan respon dari pihak negeri Belanda terkait situs pemakaman tersebut. Yang ketiga, belum ada surat resmi terkait situs pemakaman. Yang kedua, respon dari masyarakat. Sebelum masyarakat setempat mengetahui pemakaman tersebut yang merupakan situs peninggalan dari bangsa Belanda, mereka semena-mena mengambil beberapa benda yang dikuburkan secara bersamaan dengan jenazah, lalu memperjualbelikan dengan harga yang cukup mahal. Karena pada saat itu harga batu marmer cukup mahal. Terima kasih sudah mengikuti keseruan kami dalam menggali sejarah tentang situs pemakaman Belanda.
Nantikan video kami berikutnya. Bye-bye.